Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Bagaimana keadaannya pagi ini? Kami percaya makin hari makin diberkati Tuhan, makin dalam keadaan lebih baik lagi. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call, satu program yang diperuntukkan buat mereka yang rindu membangun mezbah pagi. Nah, mari kita bangun mezbah kita pagi ini dengan api cinta yang menyala-nyala buat Tuhan. Karena kita siap terima yang terbaik dari Tuhan hari ini. Mari yang mau katakan, amin. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah ku cinta. Mari katakan, Kaulah Rajaku, ya, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku, mari datang padanya, datang padamu, ya Allah mulia mawar syarah ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti
sembah, ku sembah Kau ya dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Mari katakan, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Sekali lagi, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Mari sembah, berikan cintamu pagi ini kepadanya. Mari sembah, sembah, oh Ralamaya, oh Ralamo, Hiralamaya se
Maya Sura la Maya Se. Maya Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya janji-Mu tidak pernah terlambat. Engkau mengasihi, sungguh mengasihi kami. Engkau tidak pernah berdusta, Engkau Allah yang setia. Kami pagi ini datang kepadamu dengan hati yang menyala-nyala mengasihi-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia buat hidup kami. Nyatakanlah isi hati-Mu pagi ini. Kami percaya Engkau sudah siapkan berkat yang terbaik. Biar saat kami membangun mezbah, setiap kami yang bersama-sama mengikuti program ini, pagi ini hamba berdoa, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, terobosan terjadi, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Kita akan memasuki bulan Natal, bulan Desember. Nah, saudara, di bulan November ini saya akan terus mengikuti dan menyampaikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan, khususnya mengenai iman. Karena ini yang memang Tuhan berikan buat kami untuk membekali saudara semua memasuki tahun 2021. Saudara, kembali saya mengingatkan, 2021 akan menjadi tahun pemulihan dan pengembalian. Kata kuncinya adalah by faith, yaitu oleh iman. Nah, hari ini kami akan share tentang iman Abraham, ya. Iman Abraham. Seperti apakah iman Abraham itu? Nah, kita akan belajar hari ini
mengenai hal ini. Mari kita buka lebih dahulu dari Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai 21. Inilah iman Abraham. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wah, ini iman Abraham itu seperti ini, saudara, kalau digambarkan. Luar biasa, saudara. Saya menyebutnya bukan the big faith, tapi the greatest faith. Iman yang luar biasa. Bayangkan, saudara, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Garis bawah itu, nggak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Walaupun usianya sudah 100, rahim Sarah sudah tertutup. Ya, saudara. Saya rasa nggak gampang seperti ini ya. Ya, tidak bimbang terhadap janji Allah di dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau kondisinya memungkinkan, mungkin masih reasonable, masih masuk akal kalau tidak bimbang. Tapi kondisinya tidak memungkinkan, rahimnya sudah tertutup, ya, umurnya Abraham sudah tua, sudah 100 tahun. Tapi sampai kayak begitu, saudara, terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Bahkan dikatakan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan, ya, dalam kondisi yang tidak mungkin, dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, malah dikatakan penuh keyakinan. Kalau bahasa istri saya itu bulat gitu ya, sampai begitu bulat imannya, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, saudara, ini yang namanya iman Abraham, the greatest faith, ya, tidak bimbang dan penuh keyakinan, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Ya, saudara, saya percaya tidak mudah. Ya, kita ini kalau terima janji, terus lama itu ya nggak ditepat-tepati janjinya. Ya, biasanya dalam perjalanan itu kita mulai goyah. Bener nggak nih Tuhan? Bener nggak nih ya? Atau mungkin saudara kadang meragukan. Bener nggak nih Tuhan berkuasa? Ya, saya mendengar dan mengamati di masa-masa pandemi yang sudah 9 bulan ini, banyak anak Tuhan sudah mulai bimbang. Banyak anak Tuhan sudah mulai ragu terhadap yang namanya kemahakuasaan Tuhan. Tidak sedikit yang tawar hati, walaupun mungkin minggu ibadah gereja, walaupun mungkin masih ibadah online, tapi banyak yang tawar hati, ragu dan bimbang terhadap janji Allah. Nah, biarlah hari ini kebenaran ini menguatkan saudara dan menguatkan kami. Ya, sekalipun sudah 9 bulan kita ada di masa pandemi, biarlah kita makin diperkuat iman kita seperti Abraham. Tidak bimbang dan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang Dia janjikan. Yang mau katakan amin. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, katakan, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nah, saudara, ayat ini membuat saya penasaran untuk mengerti mengenai Abraham, khususnya imannya. Bagaimana mungkin ada orang seperti ini? Nah, saya bertanya-tanya, dari mana ini sumber imannya? Ya, sampai ia begitu beriman. Ya, apa sih yang ia percayai sebenarnya? Ya, sampai dia begitu beriman, dari mana sumber imannya? Nah, mari kita lihat, saudara. Saya menemukan yang pertama, Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 2. Mari dibaca. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Perhatikan, Allah yang maha kuasa telah menampakkan dirinya, menjumpai dirinya, ya, menampakkan dirinya, menjumpai dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia atau Ur Kasdim. Tempat tinggal Abraham, tempat asal Abraham. Di tempat asal Abraham, di mana pada waktu itu, di tempat itu dia tinggal bersama keluarganya, bapaknya namanya Terah. Nah, saudara perlu mengerti, Abraham keluarganya, keluarga Abraham ini dari penyembah berhala. Itu daerah Mesopotamia, itu daerah penyembahan berhala. Dari keluarga penyembah berhala, maka dikatakan Allah itu menjumpai dia. Disebut di sini Allah yang maha mulia. Dalam bahasa Inggrisnya the God of glory. Pertanyaannya, siapakah ini the God of glory, saudara? Nah, saudara, the God of glory ini dipakai juga kata yang sama, the God of glory atau King of glory ini dipakai dalam Mazmur 24 ayat 7. Coba lihat Mazmur 24 ayat 7. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ya, saudara, di sana dikatakan supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Nah, kata Raja kemuliaan ditulis dengan kata the King of glory. Coba lihat satu lagi, Mazmur 29 ayat 3, nggak jauh dari situ.
Mazmur 29 ayat 3. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Dikatakan Mazmur 29 ayat 3, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia. Perhatikan itu, ada kata Allah yang mulia. Dalam bahasa Inggrisnya, the God of glory mengguntur. Nah saudara, Mazmur 24 dan Mazmur 29 ini merupakan kitab Mazmur yang bernubuat tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Jadi the God of glory di sini adalah bicara tentang Yesus sendiri. Jadi pada waktu Abraham ada di Ur Kasdim, tinggal bersama keluarganya, di mana dia masih hidup sebagai penyembah berhala, maka pada waktu itulah di rumah ayahnya di Ur Kasdim di Mesopotamia, Yesus menjumpai dia. Yesus, the God of glory itu menampakkan diri kepada dia. Saudara, ini yang membuat imannya begitu kuat dan luar biasa. Karena dia mengalami Tuhan sendiri dalam hidupnya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Makanya saudara, Yesus dalam Yohanes 8 berkata gini, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Jadi saudara jangan pernah meragukan kealahan daripada Yesus. Dia pencipta. Dan dalam perjanjian lama juga, sekalipun tidak seperti di perjanjian baru, tapi dia juga bekerja. Terhadap orang-orang tertentu dia menampakkan diri. Dan salah satunya dia menjumpai yang namanya Abraham. Itulah yang membuat imannya kuat. Karena dia mengalami sendiri Tuhan dalam hidupnya. Ingat saudara, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah bahan daripada iman. Kalau orang itu mengalami Tuhan sendiri dalam hidupnya, bukan kata orang, bukan sekedar berdoktrin dan berteori tentang firman, tapi mengalami sendiri Tuhan itu dalam hidupnya, maka imannya akan menjadi kuat. Saudara dengar baik-baik, kekristenan itu bukan sekedar agama, kekristenan itu bukan sekedar teori, kekristenan itu bukan cuma sekedar falsafah dan doktrin, saudara. Tapi kekristenan itu lebih kepada relationship. Bagaimana Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu mengorbankan dirinya, supaya saudara dan saya itu bisa pulih kembali hubungan dengan Tuhan. Dan lewat itu kita bisa mengalami, datang untuk masuk ke tirai, datang dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Oleh karena itu saudara, ini salah satu sebab kenapa mesbah, mengapa morning call ini dibuat. Supaya saudara berlatih untuk membangun mesbah setiap hari. Ya, jangan cuma hari Sabtu aja saudara. Kita ini cuma alat. Supaya lewat program ini melatih saudara bisa bermesbah setiap hari dengan Tuhan. Karena kalau kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari, saudara, day by day kau punya relationship yang makin kuat, makin intim, dan saudara mengalami Tuhan sendiri dalam hidupmu. Jadi bukan berteori tentang Tuhan, bukan sekedar doktrin tentang Tuhan, bukan sekedar kata orang, kata pendeta, tapi saudara mengalami Tuhan sendiri dalam hidupmu. Maka saudara dengar baik-baik, keyakinanmu akan Tuhan, imanmu akan menjadi begitu kuat dan begitu bulat akan Tuhan. Dan saya percaya, dengar ya, khotbah hari Minggu kemarin, Tuhan itu bekerja tidak digerakkan oleh kebutuhan, tapi digerakkan oleh iman. Apalagi kalau imanmu itu luar biasa. Saya percaya perkara-perkara yang luar biasa juga akan terjadi dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari yang percaya katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nah, yang kedua, saudara, mari buka Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kalau pertama tadi di Ur Kasdim, di Mesopotamia, ini terjadi yang kedua di Kanaan. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat 7. Ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Wah, saudara, dikatakan begini, ketika Tuhan ini, Tuhan kembali menampakkan diri. Tetapi di sini tidak ditulis the God of glory. Ya, saya menafsirkan ini pribadi Bapa menampakkan diri kepada Abraham lalu memberi janji. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Perhatikan baik-baik kata keturunanmu. Bukan keturunan-keturunanmu, tapi tunggal keturunanmu. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata seed, bukan seeds, bukan pakai s, seed, tunggal, keturunanmu. Siapakah yang dimaksud dengan keturunanmu di sini? Mari kita lihat Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Ya, jelas ya. Bukan kepada keturunan-keturunan, bukan kepada banyak orang, tetapi pada satu keturunan, yaitu yang dimaksud adalah Kristus. Waduh, saudara, saya percaya begitu waktu Abraham menerima janji ini, saudara. Waduh, itu saya percaya di dalam dirinya itu menyala besar, saudara. Waduh, saudara, dia mungkin pada waktu dia menerima kabar itu, janji itu, waduh, dia bilang, dia merasakan sesuatu yang betul-betul unbelievable life, saudara. Hidup yang rasanya sulit dipercaya. Tapi dia meresponi dengan begitu antusias. Dan itu menjadikan dasar iman yang luar biasa. Coba saudara bayangkan, ya, the God of glory, Yesus yang pernah menjumpai dia, dijanjikan untuk menjadi keturunannya. Ya, the God of glory, Yesus yang pernah menjumpai dia di Ur Kasdim, di Mesopotamia itu dijanjikan untuk menjadi keturunannya. Nah, oleh karena itu saya
baru ngerti dan nangkep betul saudara, kenapa waktu Ishak, anak yang secara daging dijanjikan, itu diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Dia begitu rela mempersembahkan Ishak itu, tanpa komplain, tanpa berdebat, tanpa marah, tanpa berargumen dengan Tuhan, dia persembahkan anaknya. Karena dia memperoleh janji yang lebih daripada itu. Dia memperoleh yang namanya keturunan ilahi itu. Yaitu the God of glory itu yang akan lahir menjadi keturunannya. Dan ini menjadi dasar ya, yang membuat Abraham mempunyai iman yang luar biasa. Saudara, saya punya keyakinan. Semenjak dia menerima janji itu, ada satu tekad di dalam dirinya, bahwa harta yang sesungguhnya buat hidupnya adalah the God of glory itu. Oleh karena itu Paulus berkata, mari buka satu ayat lagi, dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, ini rahasia hidup mempunyai iman seperti Abraham, menerima anugerah dan kasih karunia seperti Abraham. Alkitab menulis, jikalau kamu adalah milik Kristus, garis bawahi milik Kristus. Ini rahasianya. Kalau saudara mau mengalami iman seperti Abraham dan menerima janji seperti Abraham, kasih karunia seperti Abraham, saudara harus jadi milik Kristus. Sekarang ini yang terjadi bukan seperti itu, saudara. Banyak orang Kristen memiliki Kristus, tapi bukan milik Kristus. Hidupnya masih milik dirinya sendiri. Banyak orang Kristen memiliki Yesus, terima Yesus, tapi bukan milik Yesus. Hidupnya masih milik dirinya sendiri. Kalau dia hidup, bukan lagi Yesus yang hidup, tapi yang hidup adalah egonya. Yang hidup adalah kedagingannya. Yang hidup adalah hawa nafsunya. Kalau saudara mau jadi milik Kristus, tidak ada jalan lain. Saudara mesti menyalibkan segala kedagingan, hawa nafsu, dan kepentingan hidup saudara sendiri. Baru saudara bisa jadi milik Kristus. Saya memperhatikan hidup Abraham. Saudara, selain peristiwa mempersembahkan anaknya yang dia sangat kasihi, yaitu Ishak. Dia rela mempersembahkan itu. Ada peristiwa lain pada waktu hartanya bertambah banyak. Ada ponakannya juga ikut serta. Dan akibat daripada bersama-sama dengan Abraham, maka Lot ponakannya ikut menjadi kaya. Dia kaya, Lot kaya karena Abraham. Tapi pada waktu gembala-gembala mereka bertengkar karena tempat penggembalaan itu sudah nggak cukup. Terjadi keributan. Saudara coba bayangkan, ini sikap hidup Abraham. Inilah contoh daripada orang yang dikatakan milik Kristus. Bukan memiliki Kristus, milik Kristus. Dia bilang begini sama Lot, jangan kita bertengkar. Kita ini saudara. Sekarang kamu pilihlah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Dan memang Lot memilih daerah yang subur. Dan itu tidak membuat Abraham menjadi marah dan pahit. Ya, oleh karena kelakuan keponakannya yang seperti itu. Saudara, kenapa ada orang bisa seperti itu? Mestinya kan dia lebih tua, dia yang membuat Lot lebih kaya. Mestinya dia harus pilih duluan, dia tinggal usir aja itu Lot pergi. Tapi Abraham tidak demikian. Dia hidup, yang hidup bukan lagi dirinya, tapi the God of glory yang pernah menjumpai dia itu yang hidup di dalam dirinya. Jadi ibaratnya begini, kalau Bapak lihat dia, bukan lihat dia secara manusia, tapi Bapak lihat Yesus yang hidup menguasai hidupnya. Bukan hanya Yesus di dalam dia, tapi Abraham di dalam daripada Yesus itu.
Kenapa ada orang seperti itu? Karena buat dia hidup yang dia kejar, yang Abraham kejar, bukan hal-hal yang sementara. Yang dia kejar adalah the God of glory itu, yang pernah menjumpai dia. Itulah menjadi harta kesayangan satu-satunya buat hidupnya. Dialah yang dia kejar. Kepenuhan akan Kristus itu yang dia kejar. Itulah yang menjadikan Abraham itu milik Kristus. Saudara, kalau saudara mau mengalami iman seperti Abraham, kasih karunia seperti Abraham, jangan cuma memiliki Kristus, tapi saudara harus jadi milik Kristus. Ya, kalau Allah melihat hidup saudara, Dia tidak melihat saudara, tapi melihat Yesus yang hidup di dalam diri saudara. Karena saudara bukan hanya memiliki Yesus, bukan hanya Yesus tinggal dalam hidup saudara, tapi saudara tinggal dalam kehidupan Yesus. Yang mengerti ini katakan, amin. Mari kita berdoa, saudara. Engkau, angkat tanganmu, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebelum istri saya berdoa, hari ini saudara yang mengikuti program ini, saya ingin menantang saudara. Mungkin selama ini saudara jadi Kristen, sekedar Kristen agamawi. Saudara merasa saudara sudah memiliki Yesus, tapi sebenarnya hidup saudara masih milik saudara sendiri. Saudara bukan milik Kristus. Hari ini saya mau menantang saudara, kami mau menantang saudara. Apakah saudara mau jadi milik Kristus? Itu artinya saudara berani untuk menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara mau mati terhadap kepentingan diri sendiri. Saudara mau mati terhadap keegoisan saudara. Saudara mau menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsu saudara. Dan saudara mau hidup bagi Kristus sepenuhnya. Kalau saudara orangnya, saudara mau, Tuhan ini aku mau berikan hidupku bagimu. Aku bukan hanya memiliki Engkau, tapi aku mau jadi milikmu Tuhan. Kau boleh angkat tangan. Mari katakan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saudara yang mau menyerahkan hidupmu pada Dia, menjadi milik Dia, angkat tanganmu. Ayo berdoa saudara, dalam bahasa roh, serahkan hidupmu pada Tuhan. Syabarala batakara maya shika, urala batakara lamu, syabarala batakara maya su, urala batakara lamu, syabarala batakara lamu. Urala matakara la mayasi. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Ya. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya ya Tuhan. Engkau sumber segalanya ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan, sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang maha dahsyat, maha mulia, maha agung, maha kudus. Tuhan, terima kasih Engkau menjadi Allah kami ya Tuhan. Engkau yang kami banggakan ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau Tuhan lebih lagi ya Tuhan, hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, Kristus nyata atas hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, karena kami mau Tuhan, kami mau menjadi milik-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Kami mau Tuhan hidup di dalam Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Hari demi hari ya Tuhan. Biar kami terus mengalami Engkau ya Tuhan. Biar terus ada perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau selalu ya Tuhan. Bapa, bawa setiap umat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Bawa kami semua ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, setiap jiwa-jiwa yang mendengar Tuhan. Bawa setiap kami ya Tuhan dalam kedalaman bersama Engkau ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau nyata atas hidup kami Tuhan. Kami rindu memiliki karakter Kristus ya Tuhan. Kami rindu Tuhan perkara-perkara yang daripada-Mu terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Engkau Allah yang dapat diandalkan. Engkau Allah yang agung dan mulia itu ya Tuhan, yang menjadi Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau khawatir dengan apapun juga ya Tuhan. Kami mau lebih percaya dan lebih percaya lagi ya Tuhan. Kami mau sepenuhnya ya Tuhan percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki iman yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Iman yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Iman yang Kau cari, Kau dapat di atas hidup kami ya Tuhan. Bapa, mari bawa anak-anak-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bawa kami Tuhan. Lebih lagi ya Bapa, supaya kami mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Supaya kami Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau Tuhan pusing dengan perkara-perkara di dunia ini saja ya Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh dengan apapun keadaan di hadapan kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan menaruh kepercayaan kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak goyah Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya dengan apapun yang Kau katakan ya Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami mau terus Tuhan
belajar berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar memiliki Tuhan telinga yang mendengar Tuhan akan suara-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi belajar dengar-dengaran ya Tuhan. Kami mau lebih taat, kami mau lebih menurut lagi akan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan yang terbaik atas hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan segala-galanya atas hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyatakan pagi ini ya Tuhan, Engkau yang selalu ada atas hidup kami sampai selama-lamanya. Engkau yang menjadi Tuhan kami sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala perkara yang Engkau hadapkan di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyatakan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah saudara, sebelum kami mengakhiri program ini, bagi saudara yang rindu untuk konseling, mau konseling atau didoakan, saudara dapat menghubungi nomor HP yang ada di layar Bapak Ibu saudara semua. Dan saudara, besok saya masih akan melanjutkan seri tentang iman, ya, yaitu besok saya akan sampaikan tentang the burning faith, iman yang membara. Nah, saudara yang mau hadir di ibadah besok, perhatikan protokol kesehatan. Bagi yang belum bisa hadir, saudara dapat mengikuti lewat streaming yang biasa saudara ikuti ya, di streaming daripada gereja. Akhir kata kami mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.